Jangan jauh-jauh ke dunia pendidikan, Pak. Mending institusi sendiri aja bersihin dari praktek kotor. Iya bener. Iya kejauhan mainnya institusi sendiri banyak. Institusi sendiri aja banyak kasus, mau nyebrang ke pendidikan. Aduh, ini kayaknya kalau gua terusin nih, nggak ada yang dukung Polri loh. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gua mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gua kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gua ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesen Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini tentang ada satu cuitan dari Divisi Humas Polri di Twitter ya, tentang pernyataan Wakapolri. Nih guys, Wakapolri waspadai paham terorisme masuk dunia pendidikan. Nah ini tweetnya, dan ini mendapatkan reaksi yang luar biasa dari para netizen ya. Kadang Pak, minta maaf Pak nih Pak, dengan kasus yang terjadi sekarang itu. Jadi sebenarnya yang penebar teror ini justru minta maaf Pak, dengan segala hormat Pak. Banyak yang dari kalangan itu Pak. Iya. Bahkan itu ajudannya sendiri Pak. Waduh, itu teror banget buat kami rakyat Indonesia Pak, serem. Iya. Tapi kita lihat apa komentar netizen ya di cuitannya di akun resminya Divisi Humas Polri ini. Kita sekarang ke Twitter untuk ngeliat apa kata netizen. Oke? Langsung OTW Twitter. Oke guys, kita udah di Twitter. Nah ini tadi tweetnya, kita lihat. Nih dari @laseapoy HBB. Bentar kita lihat dulu ini. Oke, kita besarin. Wah, suaranya Baradae ini. Ini udah banyak yang beredar ya guys. Gua nggak mau nge-share ini juga karena sumbernya nggak jelas ya. Sumbernya nggak jelas juga ya.
Tapi bisa masuk hitungan itu tentang bagaimana. Jadi siang terorisme itu siapa Pak? Gitu kan. Lebih parah dari teroris, membunuh dari semua kalangan tapi dilindungi. Kurang apa coba negeriku ini? Tuh Pak Wakapolri. Ya. Gimana tuh Pak? Kita ini orang kampung, dalih teroris itu apa sih? Kenapa? Agar kita bisa memproteksi diri dan keluarga kita serta berpartisipasi memberantas yang katanya teroris. Iya, teroris itu yang gimana Pak? Yang rekayasa kasus itu teroris bukan. Pak Sambu dulu sekolah di mana ya? Oh iya benar ya. Pak Sambu sekolah di mana ya? Oh lu. Salah pertanyaannya. Pak Sambu gerejanya di mana? Kok sadis banget sih ajarannya? Waduh, enggak, bukan agama, bukan. Di dalam masing-masing agama ada juga yang radikal ya. Enggak. Nggak setuju gue bahwa agama itu beda sama ajaran agama, beda. Nggak ada agama, tidak ada agama yang mengajarkan seperti yang dilakukan oleh Sambu. Nggak ada. Kira-kira mobil ini pernah dipakai oleh siapa dan mereknya apa? Ini Land Cruiser kayaknya ya. Kayaknya ya. Land Cruiser hitam. Sebelahnya ada siapa tuh ya? Ini apa nih? Mobil SMK ya? Ini lagi. Waduh, ini ajudannya. Waduh. Iya, di negara Pancasila tidak ada tempat para pelaku pembantaian anak-anak bangsa tanpa hak. Jangan warisi bangsa ini kekejian yang tak terjamah hukum. Karena persatuan dan kesatuan itu ada dan kuat jika keadilan ditegakkan. G30S di Javu KM50. PPATK nggak mau ngintip keuangan penjahat Sambo. Padahal gaji seorang Sambo nggak akan mungkin bisa kebeli mobil begini. Bisa jadi uangnya datang dari kota amal di minimarket kan. Nah, tuh itu nanti coba kita akan bahas. Dipakai teroris kah? Kok dipajang begitu? Nah, jangan saya tanya Mabes ya. Nah, orang itu jadi target Frank Rambo. Waduh, ini siapa sih? Yang namanya Matius itu ya? Ini siapa ngap? Salah satu ajudannya sini S, inisialnya M. Iya kayak kan Matius Mare. Pria brewok bertato dan yang selalu dampingi Ferdi Sambo, bukan polisi sembarangan. Wah. Iya tuh. Bersihkan institusi kalian lalu berantas teroris sebenarnya di Papua. Jangan selalu memberi asumsi negatif terhadap umat Islam. Ini beritanya apa nih? Oknum polisi diduga jual amunisi ke KKB Papua. Kompolnas pengkhianat harus dihukum berat. Dengan pelontar granat rampasan KKB Papua tewaskan 2 marinir. KKB Papua bakar sekolah dan aniaya guru. Seorang bintara pembina desa beserta istrinya dianiaya dan ditembak hingga meninggal Jumat 1 April 2022. 8 pekerja tewas di tangan teroris KKB. Kes Bangpol, kemungkinan ada warga Sulsel. Iya Pak, jadi yang teroris ini yang mana Pak? Bawa Kapolri nanya aja kita nih, teroris masuk ke sekolah itu lewat mana Pak? Ini anak buah terorisnya Pak, kerjanya fitnah dan nyebar hoaks. Tapi kenapa Bapak tidak tangkap ini teroris-teroris itu dajjal di bawah ini Pak? Wahai, aduh, Kadrun, nah ini mukanya, ini siapa nih? Wah ini kan Eko Kun tadi, ini Armando, ini Densi, Abu Janda, Husin, Kibo, ini lupa gue namanya. Ini nggak kena, ini yang itu anu dihukum juga ini, Utahean, si Tompul, ini nggak tahu gue. Aduh, ini apa nih? Kenapa gue mau balas? Enggak, mau tampilkan balasan. Lah ini buronan, inilah muka-muka teroris. Aduh, muka-muka teroris. Ntar ini Pak Sambu ngomong apa nih? Kita dengerin sama-sama guys ya. Pak Sambu ngomong apa nih? Divisi Propam ini adalah yang menjadi brand ambassador Polri. Kelewatan. Kenapa? Wah. Nah ini omongannya sendiri nih.
Heeh. 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 Ah, nggak malu apa kan Pak Wakapolri ini anggota Bapak ngomong begini tapi ternyata dia sendiri yang begitu. Iya sering Pak, makanya Pak Wakapolri yang dimaksud teroris itu yang gimana itu? Usut KM 50, ya Pak, usut juga itu Pak. Yang sangat berbahaya itu paham rakus raka yang bukan haknya dan dilakukan oleh penyelenggara negara yang sudah menjadi budaya. Sepakat. Ya, di negara Pancasila tadi nih. Kejauhan Pak mainnya, mending urusin institusi Anda sendiri. Ada mafia di tubuh Polri atau fokus dulu ke kasus Sambo dan kasus yang tenggelam karena alasan CCTV mati. Aduh, tuh, nih kita lihat nih balasan orang. Paling bisa emang mengkritisi lembaga lain di dalam institusinya sendiri apa sudah benar. Nah itu Pak, dalam dulu dibenerin Pak. Belum. Diketawain. Oh. Mak Malon, biar malah ngobrol. Dah lewati. Netizen guys. Itu mungkin maksudnya Mbak. Sepertinya ada yang salah di institusi pendidikannya. Sehingga outputnya suka matiin orang sembarangan. Nah lu matiin orang sembarangan. Banyak ya. Waduh beneran ini Min. Tapi ada juga yang lebih kejam dari teroris. Membunuh orang apakah itu bukan teroris juga? Iyalah. Ajudan dibunuh. Disiksa dulu lagi. LPSK dapat 2 amplop coklat tebal usai periksa Putri Candrawati Mahfud MD. Ya pasti duit. Iyalah Pak, amplop. Duit. Nah itu bukan teroris ya Pak? Rambo itu seperti teroris juga sepertinya. Negeri kejam. Ngeri kejamnya. Seperti bukan manusia. Iya. Nah itu yang makanya 6 syuhada itu diusut ulang gitu. Koreksi dirilah dalam kepolisian sendiri. Benci amat polisi sama Islam, kan belum tentu Islam yang dibilang teroris, walaupun mungkin mengarahnya ke situ. Sambo jadi brutal, apa kantor divisi Mabes Polri buat jajaran jadi pembunuh, pembantai, pencuri ya? Lu. Wow Min, teroris Min. Ini Min, teroris. Pengakuan bandar narkoba, saya sudah setor 450 miliar rupiah ke BNN, 90 miliar rupiah ke pejabat polisi tapi masih ditangkap. Waduh, iya itu. Nih lagi itu KM 50 dejavu, iya. Mulai dah teroris berbenah di dalam tubuh kepolisian saja nggak tuntas-tuntas. Polisi di atas polisi saja berbuat biadab terhadap bawahannya sendiri. Ayo benahi dulu aja, jangan jualan dulu teroris. Rakyat sedang fokus pada kebohongan di tubuh kepolisian yang terjadi saat ini. Betul. Iya. Maju terus, pantang malu. Aduh. Itu 31 oknum teroris yang terlibat pembunuhan berencana, gimana kabarnya Pak? Yang lagi rame dan viral itu kan kebiadaban Sambo and the Gang, pembunuh dan pembantai Brigadir J Min. Kenapa larinya ke teroris Min? Fokus dulu aja Min. Iya fokus guys. Fokus aja. Polisi tembak polisi yang mati duluan CCTV. LPSK yang tadi. Jelas fakta tak terbantahkan adalah paham kapitalis, liberalis, bahkan komunis sudah menginfeksi negeri ini. Bukan hanya di pendidikan, bahkan di semua lini. Tak heran negarawan sejati yang mengemban amanat kekuasaan pemerintah di Republik tidak lagi ada. Nah tuh. Nah, gimana dong? Sambu. Jangan pengalihan isu Min. Kita rakyat ini sudah cerdas semua. Dari lahir di otak kita sudah tertancap cinta NKRI, cinta Pancasila. Gak usah teroris mulu yang kalian goreng-goreng. Bener. Ada yang membatasi, nggak bisa gue lihat. Waspadai penyelewengan penegakan hukum. Darurat. Dapat salam dari Joko Chandra Pak. Kebakaran gedung Kejaksaan Agung 2020. Gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia setelah terbakar. Iya. Ada kasusnya, ada Sambu juga di situ tuh. Ya kan, di Kejaksaan Agung itu Sambo yang bilang itu gara-gara korek, gara-gara rokok, ya, rokok.
M. Syekhul Mukhtar, teroris yang sebenarnya adalah orang secara mandiri atau berkelompok, organisasi, institusi yang tega membantai orang dengan keji, sadis, biadab, serta berusaha mencari celah hukum sebagai pembenar atas tindakannya. Teroris berseragam itu Pak namanya. Teroris punya kewenangan ya. Aduh Pak, gimana mau paham soal teroris-terorisan, paham pelajaran dari Diknas saja anak-anak udah pusing. Please deh Pak, jadi institusi mbok yang menenteramkan masyarakat kalau ngeluarin statement. Iya, pelajaran aja susah, ngomong masih daring, paham teroris. Gimana sih Pak Wakapolri? Maaf Pak ya, saya cuma bacain komentar netizen juga sambil berkomentar juga, kan nggak apa-apa ya Pak ya. Ya kan, kami berharap Polri itu benar-benar gitu Pak. Jangan kemana-mana dulu, kita ngomongin Sambo itu dana-dana dari Satgasus itu dari mana kemana aja belum, PPATK aja belum melihat itu dana-dana kemana belum dicek. Halangi aku agar tak menghujat dia. Ya jangan dihujat, dikritik gak apa-apa, jangan dihujat. Halah Fred, bentar lagi delete akun jadi inget. Aduh, divisi Humas Polri. Iya, jangan dong. Ini namanya cermin min. Ya ini namanya cermin min. Ngaca gitu maksudnya ya. Yang ngebantai anak buahnya juga teroris Pak. Nggak ngaca apa? Darurat kebohongan. Iya benar, darurat kebohongan. Polisi sebut banyak CCTV ikut rusak akibat kebakaran di Kejagung. Jasa Marga CCTV kami 50 offline sehari sebelum penembakan 6 laskar. Peristiwa penembakan CCTV di rumah Irjen Ferry Sambo mati tersambar petir. Bohong. Motif penembakan Brigadir J, pengacara bisnis sabu dan judi di kepolisian. Nah itu teroris bukan Pak? Bukan ya Pak? Apakah Pak Sambo itu nggak disebut teroris karena punya seragam dan jabatan kali Pak ya? Ngeri ya kalau yang dikatakan KS pengacara Joshua itu benar. Kasat Narkoba Karawang diduga pasok ribuan ekstasi ke klub malam. Jangan jauh-jauh ke dunia pendidikan Pak, mending institusi sendiri aja bersihin dari praktek kotor. Iya benar. Iya kejauhan mainnya institusi sendiri aja banyak kasus mau nyebrang ke pendidikan. Aduh ini kayaknya kalau gua terusin nih nggak ada yang dukung Polri loh. Dibilang ada paham teroris tapi selama ini nggak ada ancaman dari teroris, yang ada paham radikalisme yang baru-baru ini ada masalah pembunuhan. Iya yang bunuh jenderal ya, yang nyuruh direncanakan jenderal ya, berseragam ya, punya jabatan ya, suruh ngaca. Kenapa Min? Mata rakyat lagi fokus pada oknum pembunuh yang mirip teroris. Sekarang ini justru teroris ada di tubuh Polri, waspada. Udahlah, udah selesai ya. Ini kalau gua terusin terus nih ya, artinya gini Pak Wakapolri yang terhormat, institusi Polri ini sedang dalam sorotan Pak. Nggak usah lagi dulu kita kemana-mana gitu. Ini banyak Pak, kalau Ferdy Sambo ini dibongkar PPATK, aliran dananya saya yakin banyak para petinggi yang kena juga Pak. Bersihkan dulu institusi Polri Pak, baru ngomongin teroris, radikal atau apa. Saya ini ngikutin alur yang disampaikan oleh warga negara Indonesia yang menjadi netizen yang ngomentarin di cuitan Divisi Humas Polri gitu Pak. Ya Pak ya. Iya kita teroris di dunia pendidikan gimana sih Pak? Kadang-kadang yang sekolah aja susah Pak, mikirin kuota, ya kan Pak? Ya, oke guys gitu aja ya. Gua rasa udah cukup deh dari gue ya. Gimana dong? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Polri, mudah-mudahan deh ya Pak Listio Sigit, Pak Wakapolri bisa menuntaskan kasus Sambo ini dengan apa ya? Dengan sangat-sangat terbuka untuk publik gitu Pak. Supaya nggak ada skenario bohong yang sekali lagi rakyat Indonesia ini cerdas Pak sebetulnya Pak. Ya apalagi di zaman media sosial begini, wah informasi itu bisa diolah Pak. Ya jangan dulu kita fokus kemana-mana dunia pendidikan, institusi Polri dulu Pak bersihin ya. Itu buka dah tuh rekeningnya Sambo tuh, buka ke publik ya, PPATK dilibatkan supaya kita tahu itu Satgasus itu dari mana duitnya, terus kemana aja duitnya. Itu penting itu Pak, supaya Polri ini bersih. Kami berharap pada Polri Pak, dan kami berharap ya pejabat-pejabat Polri jangan dulu fokus ke lain-lain gitu. Berharap aja sih Pak, tapi kembali kewenangan kan punya Bapak. Tapi lihat aja Pak itu bagaimana komentar netizen itu, warga Bapak tuh.
Banyak yang makin nggak percaya, Pak. Makin nggak percaya kalau ada pernyataan begitu. Iya kan, Pak? Nah ya, gitu aja dari gue. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe. Yang sudah subscribe dan suka dan merasa ini manfaat silakan like and share. Mudah-mudahan jadi jariah. Gua Babe Aldo, minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain jadi teroris di dunia pendidikan sih ya? Bingung gak sih lu? Gua bingung. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat, untuk rakyat, demi rakyat. Merdeka, Allahu Akbar.